Menurut saya itu sangat individual sifatnya. Kalau Hmm, misalnya untuk mie instan, apabila kita mempunyai sensitivity terhadap gluten, mm-mm, jadi kita gluten sensitivity, ya. kita harus menghindari mie instan. Baik, dan yang paling banyak ditanyakan adalah kopi, Dok. Ini sekalian juga saya mau tanya, sekalian tipsnya juga makanan apa yang perlu dihindari untuk penderita GERD. Katanya kalau habis minum kopi nih Pak Rudi suka merasa mual, apakah itu GERD? Silahkan, Dok. Ya, jadi kalau habis minum kopi dia merasa mual, Mhm. bisa GERD, bisa mahnya yang tidak cocok, tidak tahan dengan Ah, kopinya, tidak tahan dengan kopi, atau dia alergi dengan kopi. Tetapi sebenarnya mhm. memang secara kebanyakan orang pada saat dia minum kopi, mahnya atau GERD-nya bisa kambuh. Tapi pada sebagian kecil orang itu tidak terjadi. Jadi orang yang memerlukan berpantang untuk makanan atau minuman tertentu seperti kopi ini Mhm. hanya bagi mereka yang pada saat dia setelah minum timbul gejala GERD-nya atau timbul rasa nyeri di perutnya. Sedangkan yang tidak masih dapat mengkonsumsi. Menurut saya begitu. Kalau saya suka langsung kelingan gitu, nggak ada hubungannya sama GERD ya, Dok? Kalau habis Enggak. kopi enggak ya? Oke, baik. Baik, kalau makanan-makanan, Dok, kayak tadi mie instan, kemudian juga apa, makanan asam, kopi dan sebagainya, apakah perlu dihindari untuk penyakit GERD ini? Menurut saya itu sangat individual sifatnya. Kalau Hmm, misalnya untuk mie instan, apabila kita mempunyai sensitivity terhadap gluten, mhm, jadi kita gluten sensitivity, iya, kita harus menghindari mie instan, bukan hanya mie instan, termasuk makanan-makanan yang mengandung terigu iya, atau sereal-sereal harus dihindarkan. Tetapi mhm, bila tidak, GERD-nya bukan disebabkan karena gluten sensitivity, bukan karena alergi terhadap terigu, dia tidak perlu untuk menghindari makanan tersebut. Begitu mhm, juga makanan-makanan yang lain, prinsipnya adalah sama. Jadi biasanya saya menganjurkan kepada pasien-pasien itu untuk mengevaluasi pengaruh makanan terhadap saluran cerna mereka mhm, pada masa-masa sebelumnya. Tinggal dilihat, diingat-ingat. Nah, mhm. kalau kita mencurigai suatu makanan menyebabkan gangguan, kita stop makanan itu 1 bulan atau 2 bulan untuk evaluasi. Dan demikian biasanya kita sudah bisa untuk melihat. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Ernawati Margaka. Dokter, endoskopi itu apakah harus dilakukan atau dalam kondisi tertentu saja yang mengharuskan endoskopi? Mengingat lumayan untuk biayanya. Silahkan. Ya. Apabila keluhan itu sifatnya ringan, kemudian Mhm, membaik dengan obat-obatan, tentu mhm. endoskopi tidak diperlukan. Oke. Tapi kalau keluhan itu berulang-ulang, tidak hilang-hilang, diberi obat juga tidak baik, lebih baik kita melakukan pemeriksaan endoskopi. Apalagi apabila kita menemukan kondisi-kondisi khusus yang lain, seperti misalnya penurunan berat badan, kemudian adanya anemia yang tidak bisa dijelaskan Mhm. dari mana, kemudian apabila kita melihat adanya tanda-tanda perlukaan pada saluran cerna Mhm. berdarah, entah melalui muntah, entah melalui buang air besar, sebaiknya dilakukan pemeriksaan endoskopi.